Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Al-Mukarram, Mudir Pondok Pesantren Al-Jawharain, dan yang saya hormati Wakil Al-Mukarram, Wakil Mudir Pondok Pesantren Al-Jawharain, dan yang saya hormati para majelis guru, para asatiz wal asatidzah yang sempat hadir pada kesempatan hari ini, dan yang saya hormati dan yang saya muliakan Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli, ahlan wa sahlan bihudurikum bi Ma'hadil Jawharain. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati dan yang saya banggakan, santriwan santriwati Pondok Pesantren Al-Jawharain. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpah karunia-Nya dan juga nikmat-nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Jami' Al-Jawharain dalam rangka silaturahmi Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli di Pondok Pesantren Al-Jawharain. Salawat beriringkan salam tak lupa dan tak bosan-bosannya kita hanturkan kepada baginda besar yang agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung saja memasuki acara kita pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara kita pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya Ummul Quran. Kami minta kesediaannya kepada Ustazuna Al-Ustaz Sihabuddin. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin was sahabati wal qarabati wa tabi'in tabi'in wa li jami'il umur wa li najahna bi jami'il umur wa li salamatina وخصوصا لمؤسس هذا المعهد ولسلامتنا في جميع شيء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semoga dengan pembacaan Quran acara kita dapat berlangsung dari awal hingga akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang selanjutnya, kalam ilahi. Kalam ilahi kami minta kesediaannya kepada saudara kita Arab Sanjani. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل
فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu ceramah. Ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahus tsana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nashril haqqi bil haqq wal hadi ila shiratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa qadarihi al-'azim. Amma ba'du, para alim, para asatidz, para tuan guru yang saya muliakan dan saya hormati, wabil khusus Mudir Ma'had Pondok Pesantren Al-Jauharain, juga wakil mudir yang hadir pada kali ini, para asatidz, ustadzah kalau ada juga yang saya hormati, para santri, putra maupun putri yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, pagi kali ini untuk pertama kali saya bisa bersilaturahmi bersama saudara-saudara keluarga besar Pondok Pesantren Al-Jauharain. Sebenarnya kalau ke Jambi, saya ini sudah 10 tahun bolak-balik Jambi. 2 minggu yang lalu saya ke Jambi, bahkan agak lama kemarin sampai 5 hari, cuma istirahat di Nampak. Kebetulan di Sekernan, kilometer Nampak, saya merintis Pondok Pesantren Al-Hujjah sejak tahun 2012. Jadi tiap bulan, 2 bulan saya biasanya ke Jambi. Walaupun sering ke Jambi, yang lucu, yang aneh, saya ini ke Jambi sering, tapi jarang undangan ceramah di Jambi. Mungkin karena sering. Pertama kali diminta ceramah itu 2019. Saya naik pesawat dari Jakarta, ada orang Jambi lihat saya terkejut di pesawat, tanya, "Kiai mau kemana?" Saya ikut pesawat ini kemana? Ke Jambi. Loh, acara apa? Tidak ada, jalan-jalan. Akhirnya baru kenal orang Jambi. Habis itu ngisi acara Isra Mi'raj di masjid. Mereka bilang, "Pak Kiai, sebenarnya sudah lama ingin undang Pak Kiai." Loh, saya tiap bulan lewat sini. Agak tahu caranya menghubungi, katanya. Itu takdir dari Allah. Nah, saudara-saudara, yang ingin saya bicarakan pada kali ini, seperti dibisikkan oleh mudir atau pengurus pesantren pada saya tadi, adalah kuliah umum
atau membicarakan tentang penguatan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa kita ini perlu penguatan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yang pertama, kita meyakini bahwa di tengah perpecahan umat Islam ini di dalam hadis-hadis sahih sabda Rasulullah SAW diterangkan, sataftariqu ummati ala 73 millah. Umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Jadi perpecahan umat Islam ini 73 golongan. Kulluha finnar illa millatan wahidah. Semua golongan itu akan masuk neraka kecuali satu golongan. Siapa satu golongan yang selamat? Dalam satu riwayat Rasulullah SAW menjelaskan, ma'ana alaihi wa ashabi, golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran para sahabatku. Satu riwayat. Dalam satu riwayat Rasulullah menjelaskan al-jamaah, golongan yang selamat adalah al-jamaah. Dalam satu versi riwayat yang lain Rasulullah menjelaskan golongan yang selamat as-sawadul a'dham, golongan mayoritas. Nah, kalau tiga versi ini digabung, pertama, yang ketiga golongan mayoritas, yang kedua jamaah, yang ketiga golongan yang mengikuti ajaran Nabi dan sahabat. Ini yang paling cocok siapa? Yang paling cocok adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa? Karena Ahlus Sunnah ini yang mayoritas, yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian disebut Ahlus Sunnah mengikuti sunnahnya Rasul, disebut jamaah mengikuti jamaahnya para sahabat. Dibilang mayoritas, kita ini mayoritas. Nah, karenanya tanda-tanda bahwa satu golongan itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, ajarannya diikuti oleh mayoritas umat Islam. Mayoritas memang. Siapa mayoritas umat Islam? Mayoritas umat Islam di dalam akidah mengikuti Asy'ariyah Maturidi, mengikuti mazhab Asy'ari Maturidi. Kita ini yang Asy'ari. Nah, kembali kepada tadi, umat Islam ini kan pecah menjadi 73. Yang 72 masuk neraka. Siapa saja yang 72 ini? Yang 72. Kalau yang 72 di Indonesia, kalau yang terkenal siapa? Wahabi. Wahabi ini masuk pada yang 72, diancam masuk neraka. Syiah ini masuk yang 72, diancam masuk neraka. Hizbut Tahrir juga begitu. Saya menerangkan tiga karena tiga ini yang ada di Jambi. Kalau yang lain kayaknya nggak ada, karena di Jambi ini tempatnya pohon sawit. Walaupun kemarin bingung cari minyak goreng, punya pohonnya tapi nggak punya minyaknya. Ya orang Jambi ini. Nah, kembali kepada yang tadi, umat Islam pecah menjadi 73. Yang 72 masuk neraka. Nah, apa yang dimaksud 73 ini? Yang dimaksud 73 ini sebagian ulama mengatakan minimal 73, lebih dari 73 gak apa-apa. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan walaupun banyak tapi ideologinya kembali pada 73. Dan itu betul memang saudara. Penafsiran para ulama itu betul. Yang mengatakan lebih dari 73 umat Islam di Indonesia. Mengapa lebih? Dikatakan lebih, saya tahun 2009 saya
2009 saya meneliti bersama kawan-kawan di Jawa Timur jumlah aliran sesat. Ternyata hasilnya yang diteliti ini separuh Jawa Timur. Di separuh Jawa Timur ini jumlah aliran sesat yang berhasil dicatat itu hampir 300. Baru separuh provinsi. Kalau dipukul rata berarti di Jawa Timur ada 600 aliran sesat. Di Pulau Jawa provinsinya ada 6. Kalau tiap provinsi 600 berarti di Jawa ada berapa? Ada 3000. Kira-kira lah aliran sesat di Jawa 3000 tambah dengan di Jambi. Artinya aliran sesat ini ramai saudara. Banyak aliran sesat. Nah, cara mengetahuinya bagaimana? Kita yang ada di pondok harus benar-benar tahu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita ini tahu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tahu oh ini sesat ini, nggak sama dengan Ahlus Sunnah. Kalau nggak sama dengan Ahlus Sunnah ya sesat. Kunci sederhana seperti itu. Nah, kalau di daerah Jambi, di Sumatera ini, di Sumatera ini aliran sesat yang merajalela itu ada 3. Wahabi, Syiah, HTI. Cuma HTI ringan karena tahun 2017 dilarang oleh pemerintah, nggak boleh. Karenanya HTI sekarang nggak berani macam-macam. Kalau Syiah ini jarang yang ramai Wahabi. Wahabi ini di Sumatera yang ramai itu di segitiga provinsi. Apa segitiga provinsi? Provinsi Riau, lalu Padang, lalu sebelahnya Jambi. Ini paling ramai 3 provinsi. Dan ini tantangan bagi saudara. Dan Wahabi ini memang berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan kita berbeda. Nah, kemudian bahayanya Wahabi lagi, bahayanya Wahabi ada 2. Ini yang perlu diantisipasi. Apa? Yang pertama, Wahabi mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu bahaya. Mengapa bahaya? Karena masyarakat awam mudah ditipu. Ikut yang ini aja. Mengapa? Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Nanti setelah masuk ke dalam didoktrin lagi, ini yang Ahlus Sunnah, yang itu bukan. Karena mereka mengaku Ahlus Sunnah. Kalau Syiah tidak begitu bahaya. Mengapa? Syiah gak mau menyebut dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memang gak mau. HTI gak mau menyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mengaku Ahlus Sunnah Wahabi. Wahabi ini mengaku Ahlus Sunnah juga. Karenanya bahaya. Orang kalau sudah masuk merasa paling Ahlus Sunnah. Kalau sudah masuk Wahabi. Dan di Jambi ini kabarnya di kota Jambi ramai Wahabi. Walaupun saya tidak tahu karena jarang ngisi acara-acara di Jambi. Ini yang pertama. Yang kedua, bahayanya Wahabi yang kedua, Wahabi ini menguasai pemerintahan Arab Saudi, Saudi Arabia, yang otomatis menguasai 2 tanah suci umat Islam, Mekah dan Madinah. Dulu di Mekah dan Madinah itu sesuai dengan mazhab Syafi'i dan Maliki. Mengapa? Karena mazhab Syafi'i lahirnya di kota Mekah. Imam Syafi'i merintis mazhabnya di Mekah. Amalan beliau memang sesuai dengan amalan penduduk Mekah. Mazhab Maliki lahirnya di kota Madinah. Setelah Wahabi berkuasa, kemudian tata cara ibadah semuanya disesuaikan dengan Wahabi. Bahayanya apa? Ketika umat Islam menunaikan ibadah haji, ibadah umrah, amalannya gak sama. Yang di Mekah gak sama dengan di sini. Kadang timbul ragu-ragu, kok gak sama ya di Jambi yang di seberang dengan di Mekah, dengan di Madinah, gak sama. Padahal gak sama dengan yang sekarang, bukan yang dulu. Dan kadang-kadang ini juga disampaikan oleh Wahabi. Apa kata Wahabi? Kata Wahabi, kalau memang Wahabi itu salah, mengapa Mekah dan Madinah dikuasai Wahabi?
dalil. Dalil itu kan gak pernah ada bukti suatu ajaran itu benar adalah menguasai Mekah Madinah. Mengapa? Mekah Madinah tanah suci. Lah, Masjidil Aqsa tanah suci. Sekarang yang berkuasa siapa? Yahudi. Apa Yahudi setengah benar atau separuh benar? Kan berkuasa juga kan. Kekuasaan itu gak bisa menjadi dalil kebenaran. Kekuasaan itu menjadi bukti kekuatan. Mereka kuat secara politik, itu aja. Kalau dalil kebenaran ya Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Nah ini dengan berkuasanya Wahabi di tanah suci Mekah Madinah, masyarakat awam banyak terpengaruh. Iya ya, kita ini haji umroh kan ke sana. Loh, Wahabi kok sama dengan Mekah Madinah? Kita gak sama. Wah itu yang asli. Ini orang awam begitu. Kalau orang ahli ilmu seperti saudara tidak mudah terpengaruh. Mengapa? Karena belajar kita, ngaji kita nanti diterangkan oleh para ustaz dasar-dasarnya, selesai persoalan. Kalau yang orang-orang awam ini yang terpengaruh, ini bahayanya ajaran Wahabi. Ada dua hal ini. Yang pertama, karena Wahabi ini mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, mereka lagi menguasai Mekah Madinah. Kalau dulu 1000 tahun lebih Mekah Madinah itu dikuasai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wahabi ini baru 100 tahun saudara menguasai Mekah Madinah setelah umat Islam ini mencapai titik kelemahan. Karena umat Islam ini lemah. Dan Wahabi menguasai Mekah Madinah atas dukungan Inggris, lalu diganti dengan dukungan Amerika Serikat. Sekarang ini kayaknya pindah kiblat ke Rusia, karena Rusia kayaknya lebih kuat. Ini konstelasi politik modern. Nah, kita kembali ini kan hanya luar-luarnya kita bicarakan. Lalu kita berbicara agak mendalam tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa perbedaan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Wahabi? Perbedaan pokoknya adalah tentang akidah. Akidahnya apa? Kalau Ahlus Sunnah ini akidahnya menggunakan konsep sifat wajib 20 diajarkan di sana. Itu Ahlus Sunnah, sifat wajib 20, wujud, qidam. Kalau Wahabi bukan sifat wajib 20, apa? Mereka ini ajarannya, akidahnya, konsepnya tauhid dibagi 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ini Wahabi. Kalau asmanya Ahlus Sunnah ini sifat wajib 20 bagi Allah. Jadi ada beda. Perbedaannya begitu. Nah, apa perbedaan sifat wajib 20 dengan tauhid 3 Wahabi? Sangat berbeda. Sifat wajib 20 ini bertentangan dengan tauhid asma wa sifat, berlawanan. Kalau tauhid rububiyah dan uluhiyah ini berlawanan dengan amaliyah kita. Kita yang suka bertawassul, beristighatsah, bertabarruk dikafirkan dengan tauhid rububiyah uluhiyah. Kalau tauhid asma wa sifat ini lawan sifat wajib 20 bagi Allah. Maksudnya lawan bagaimana? Kita sekarang ini kan sudah belajar sifat wajib 20, sudah hafal sifat 20. Kalau hafal kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud lafatunil hawadisi qiyamuhu binafsi wa'laina qudrati radatil muhayat sama basar alam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Nah,
Mengapa? Karena yang pertama hafal, yang kedua faham. Nah, fahamnya ini faham apa enggak? Insya Allah faham. Nah sekarang sifat wajib 20. Apa bedanya dengan wahabi? Yang perlu kita bicarakan tentang sifat wajib 20 ini adalah apa tujuannya sifat wajib 20. Itu kita bicarakan. Mengapa? Dulu saya ini senang ke pondok karena saya juga pondok. Saya ada di pondok itu saudara 20 tahun. Yang umur 10 sampai 11 di pondok di kampung 2 tahun. Dari rumah kira-kira 500 meter, almarhum kiai saya. Lalu pindah ke pondok pesantren Sidogiri di Pasuruan, kira-kira 3 jam naik mobil selama 18 tahun. Nah, waktu di pondok dulu ini saya hampir tidak menjumpai kawan-kawan yang bertanya kritis tentang sifat wajib 20. Setelah pulang, ternyata pertanyaan itu semakin kritis. Mengapa kritis? Pulang dari pondok, berkumpul dengan kiai-kiai senior. Ada yang tanya pada saya, Gus, apa kiai? Kenapa sifat wajib bagi Allah itu 20? Kenapa kok 20? Saya tanya beliau, sampean minta berapa ya? Loh saya bukan minta berapa. Kenapa bukan 15? Bukan 25? Bukan 30? Kenapa kok 20? Oh. Ada yang bertanya begitu. Ini kritis namanya, karena sebelumnya kan nggak ada yang bertanya dan harus bisa dijawab. Ada lagi yang lebih kritis, Ustaz, apa? Asmaul Husna itu kan jumlahnya 99. Dan sifat wajib bagi Allah kok 20? Mana sisanya yang 79? Ini bertanya lagi. Ini yang bertanya orang-orang Ahlus Sunnah wal. Kalau Wahabi beda lagi saudara pertanyaannya. Saya ngisi kuliah umum di University Teknologi Malaysia di Johor. Ada yang tanya, Pak Kiai, kata Wahabi sifat 20 itu bukan dari Islam. Dari mana? Katanya dari orang-orang ahli filsafat Yunani. Ini kata mereka. Saya bilang sama mereka, kalau orang-orang ahli filsafat Yunani berakidah sifat wajib 20, berarti mereka orang bertauhid. Kalau Wahabi ingkar sifat 20, berarti Wahabi komunis, ateis, nggak beriman adanya Allah, komunis, nggak beriman kidamnya Allah, komunis. Kalau Wahabi gampang jalannya. Nah, ini pertanyaan pertama dan kedua. Mengapa sifat wajib bagi Allah itu 20? Dari sini yang perlu kita tahu tujuan sifat wajib 20 itu apa. Saya hanya berbicara biar tahu perbedaannya dengan Wahabi. Para ulama membangun konsep sifat wajib 20 tujuannya pertama mengantarkan kita makrifat kepada Allah. Makrifat itu apa saudara? Makrifat itu artinya kenal. Kita ini kalau kenal dengan orang, tahu badannya, tahu fisiknya, tahu wajahnya, keahliannya, pekerjaannya, hobinya, itu kenal dengan orang. Di dunia kita wajib mengenal Allah. Kalau nggak mengenal Allah dosa besar, karena masuk orang kafir, masuk neraka kalau nggak kenal. Wajib kenal Allah, tapi di dunia kita kan nggak bisa melihat Allah. Maka bagaimana? Mengenal Allah di dunia adalah melalui sifat-sifatnya, dan itu sifat wajib 20. Jadi itu cara kita kenal. Yang kedua, tujuan sifat wajib 20 yang kedua apa? Yang kedua, sifat wajib 20 ini merespon, menjawab penyimpangan-penyimpangan agama di luar Islam dan aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang ketuhanan.
kelompok ini membantah komunis, membantah Kristen, membantah Yahudi, membantah Hindu, membantah Mu'tazilah, membantah Syiah, membantah Wahabi. Dijawab semua oleh sifat 20. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa 20? Mengapa bukan 25, 30 dan seterusnya? Kata para ulama, sifat wajib 20 ini batas kemampuan akal manusia dalam makrifat kepada Allah. Orang makrifat kepada Allah itu akalnya terbatas, mampunya hanya 20 sifat. Lebih dari 20 kita gak mampu. Kita ini jangankan makrifat kepada Allah, makrifat pada kawan itu terbatas. Kadang-kadang ada kawan kita dari penampilannya di pondok ini kayak banyak uangnya, seperti anaknya orang kaya. Begitu didatangi ke rumahnya, biasa-biasa. Kadang kan begitu. Kadang ada kawan kaya bukan anaknya orang kaya, kayak biasa-biasa. Penampilannya ya biasa, kemudian belanjanya juga biasa-biasa, gak nyangka. Begitu datang ke rumahnya agak kaya. Artinya apa? Perkenalan kita pada orang yang ada di sekitar itu terbatas. Terbatas. Kita mengenal orang di sekitar kita itu terbatas. Apalagi mengenal Allah. Kita ini mampunya 20. Lebih dari 20 gak mampu. Filosofinya seperti itu. Kemudian yang keempat, tujuan sifat 20 apa? Sifat 20 ini menjawab soal-soal yang mendasar tentang Allah. Kita kalau berkenalan dengan orang, ada anak laki mondok di Al-Jawharain, lama sekali. Ada yang lama mondoknya? Ada 6 tahun. Setelah lama waktunya kawin, didatangi sama mamanya. Ditanya, kamu gak ingin kawin? Kira-kira jawabnya bagaimana? Kalau anak pondok ditanya ingin kawin apa enggak? Anaknya pandai, sudah lama di pondok. Pertanyaan ini sudah lama saya tunggu. Kenapa baru sekarang ditanyanya? Anaknya dah pintar gitu. Pasti dia tanya, ada enggak calon buat saya? Ternyata mamanya dah menyiapkan. Kamu memang saya siapkan. Makanya kamu saya tanya. Pasti tanya lagi siapa namanya. Dijelaskan namanya Siti Fulana binti Fulana. Tanya lagi, orangnya cantik mah. Ya untuk anak mama harus cantik, nggak boleh dapat yang gak cantik. Ini namanya ya. Nah ini artinya apa? Orang itu bertanya, biasanya pertanyaan dasar-dasar, sama dengan orang berkenalan. Orang itu kalau berkenalan, pertanyaannya kan dasar-dasar. Siapa namamu? Dari mana asalmu? Tinggal di mana sekarang? Kerja apa sekarang? Itu kenalan namanya. Artinya yang ditanya yang dasar-dasar dalam perkenalan. Sifat 20 itu begitu saudara. Sehari semalam kita diperintahkan beribadah kepada Allah. Mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa, bangun tengah malam mimpi gak enak baca doa. Mau masuk kamar mandi baca doa, keluar kamar mandi baca doa, mau makan baca doa, mau keluar rumah baca doa. Ini kan perintah ibadah terus. Sehari semalam kita diperintahkan beribadah kepada Allah. Pertanyaan pertama, apakah Allah ada? Jawabnya sifat Allah itu wajib ada. Karena itu kebalikan dari wujud, yaitu ada tiada mustahil. Dijelaskan dalil-dalilnya oleh para ulama. Dan ini dalil sifat wujud ini untuk membantah orang-orang komunis, orang-orang ateis, orang-orang animis yang tidak percaya pada wujudnya Allah. Dan saudara yang ada di pondok, dalil wujudnya Allah ini harus kuat. Mengapa? Kalau gak kuat, habis dari pondok nanti kuliah di UIN Jakarta, UIN Jogja, UIN Semarang, UIN Surabaya. Orang Jambi banyak yang belajar di sana. Saya ketemu tokoh-tokoh di Jambi, dokternya di mana? Di Jakarta. Gak mau belajar di Jambi. Mengapa? Sepi di Jambi, jadi yang ada orang lain.
makanya kejauhan. Nah, ini sifat wujud. Nanti kuliah di UIN jumpa dengan dosen yang agak komunis, dipengaruhi agar ragu-ragu tentang wujudnya Allah. Na'udzubillah min. Bisa seperti itu. Harus tahu sama dari wujudnya Allah. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, kalau Allah itu ada atau wujud, sejak kapan wujudnya Allah? Jawabnya adalah tidak. Wujudnya Allah tanpa permulaan. Karena itu kebalikan dari kidam, yaitu hudus, baru mustahil bagi Allah. Ini membantah siapa? Ini membantah orang Kristen. Kristen mempertuhankan Bunda Maria, Siti Maryam. Gak bisa, Siti Maryam itu gak kidam. Siti Maryam itu ada orang tuanya. Siapa orang tuanya Maryam? Yaitu Imran. Ibunya bernama Hannah. Jadi Imran menikah dengan Hannah, punya anak Maryam. Makanya orang kalau mau melahirkan, biar cepat kelahirannya gak sakit, Hannah waladat Maryam, Maryam waladat Isa. Ukhruj ayyuhal maulud bi'aunil malikil ma'bud. Karena tabaruknya, doanya orang mau melahirkan biar gak usah operasi, yang baca suaminya nanti, karena suaminya yang nyuruh keluar. Artinya apa? Siti Maryam bukan Tuhan karena ada tanggal lahirnya, buktinya ada orang tuanya. Tuhan itu harus kidam tanpa permulaan. Kristen juga mempertuhankan Yesus, Nabi Isa. Ya bukan Tuhan lah. Mengapa? Nabi Isa ada tanggal lahir. Kapan? Kata Kristen yang di Indonesia tanggal 25 Desember. Tapi kata Kristen sebelah bukan, salah katanya, ngarang. Kristen beda tentang kelahiran nabinya. Ngarang banyak, dipaskan 25 Desember. Kenapa gak 26, gak 24? Kita gak tahu kapan lahirnya. Sama-sama gak tahu kan? Artinya apa? Berarti yang ada tanggal lahirnya bukan tuh. Ini pertanyaan pertama. Kedua, ketiga, Allah yang wujud dan kidam, sampai kapan wujudnya Allah? Jawabnya adalah Allah maha kekal, maha abadi. Berarti yang tidak kekal, yang tidak abadi bukan Tuhan. Kristen mempertuhankan Siti Maryam bukan Tuhan. Siti Maryam dah wafat. Kristen mempertuhankan Nabi Isa bukan Tuhan juga. Nabi Isa nanti bakalan wafat. Sekarang belum wafat, masih ada di langit kedua. Nanti kalau Dajjal sudah keluar, baru Nabi Isa keluar. Dajjal dah buat kerusakan di mana-mana, Nabi Isa baru keluar. Sekarang belum waktu. Ini ditolak dengan kita, dengan batok. Ini pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat, Allah yang wujud kidam batok seperti apa? Kita ini kalau sudah berbicara sesuatu yang ada, ditawari beli mobil, kamu beli mobil, oh iya, murah sekian, pasti tanya seperti apa mobilnya. Ditawari apa saja, pasti pertanyaannya seperti apa. Kalau ditanya Allah seperti apa, jawabnya adalah mukhalafatu lil amali. Allah itu tidak serupa dengan apapun perkara yang lain. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Karena Allah tidak serupa dengan apapun perkara yang baru, maka kata para ulama salaf, kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Apa saja yang terlintas dalam pikiran kamu, Allah gak sama dengan itu. Ada orang membayangkan azab Allah, Allah gak sama dengan itu. Mengapa? Karena hasil bayangan manusia, hasil imajinasi, hayalan manusia, tidak akan keluar dari apa yang pernah dia lihat. Sementara semua apa yang pernah dia lihat adalah perkara baru. Allah gak serupa dengan perkara baru. Ini akidah Ahlus Sunnah wal. Kalau Wahabi beda saudara, mukhalafatul hawadits ini untuk membantah Wahabi. Apa kata Wahabi? Kata Wahabi, Tuhan itu mukhalafatul hawadits tapi tak begitu mukhalafatul. Mengapa? Ada mirip-miripnya kata Wahabi. Mirip apa? Tuhan itu mirip seorang laki-laki yang masih muda,
belum berjenggot, tingginya kira-kira 30 meter. Ini kata Wahabi, besarnya 3 meter setengah. Ajaran Wahabi ini mirip akidah Yahudi. Kata Yahudi, Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang sudah tua, rambut dan jenggotnya dah putih semua, tingginya 30 meter. Bedanya Tuhannya Yahudi lebih tua daripada Tuhannya Wahabi. Akidah Wahabi adiknya akidah Yahudi, disingkat menjadi Wahyudi. Wahabi adiknya Yahudi. Ada yang namanya Wahyudi? Gak ada ya. Awal Januari saya ceramah di Masjid TNI AD Angkatan Darat Banda Aceh. Begitu nyebut Pak Wahyudi, Wahyudi ketawa semua. Kenapa? Pak Kiai ketua masjidnya Pak Wahyudi. Nah, artinya apa? Beda antara akidah Wahabi dengan kita, beda. Gak boleh orang membayangkan Allah itu gak boleh seperti apa, gak boleh. Karena Allah mukhalafatu Allah gak serupa dengan apapun perkara yang baru. Manusia itu membayangkan Allah, walaupun di alam nyata yang dia bayangkan gak ada, tapi bagian-bagiannya pasti sama dengan apa yang pernah dia lihat, walaupun cari di alam nyata gak ada. Ini contoh ya. Kalau kamu gak mengikuti mungkin ustaz atau ustazah yang usia saya, yang lahir tahun 80-an atau sebelumnya, ingat, bangsa kita dulu mengimajinasikan, menggambar makhluk Allah yang namanya buraq. Ingat gambarnya buraq di rumah-rumah, di dinding rumah. Buraq itu gambarnya berupa kuda putih, ada sayapnya, kepalanya berwajah perempuan cantik, lalu di atasnya ada mahkotanya. Udah seperti, entah dasarnya dari mana, karena di kitab gak ada. Buraq itu yang ada di kitab ya hampir mirip dengan himar, besarnya mirip dengan bimal, kuda. Cuma kok dikasih sayap? Ya mungkin karena buraq ini sekali melangkah sejauh mata memandang, maka ada sayapnya. Tapi sayap gak bisa ya kalau pakai sayap, kayaknya beda. Lah terus kok wajahnya itu wajah perempuan? Kenapa harus wajah perempuan? Kok gak wajah laki-laki biar serem itu? Ini wajah perempuan. Itu buraq. Nah, buraq itu di alam nyata gak ada. Kok gak ada? Saudara mungkin gak pernah kemana-mana. Saya di Indonesia, mulai Indonesia bagian timur Jayapura sampai bagian barat Sabah, saya sudah nyampe semua. Bahkan sampai ke Eropa. Saya pernah ke Eropa, tinggal di Eropa, di Inggris. Orang Eropa suka kuda, bahkan ke luar negeri cari kuda yang ada sayapnya. Kenapa? Apalagi kuda bersayap, wajahnya perempuan cantik. Kenapa? Mengapa? Coba dapat, saya beli kalau ada uang. Mengapa? Kalau pergi ceramah enak naik kuda. Kalau capek-capek tinggal lihat wajah kudanya. Ternyata bagaimana? Cari kuda seperti itu gak ada di dunia. Walaupun gak ada, tapi bagian-bagiannya kan biasa. Badannya kuda ya seperti itu. Sayapnya kita tinggal pilih, sayap ayam apa sayap burung. Kalau burung apa? Terserah. Wajahnya perempuan, ya tinggal pilih. Ini perempuannya apa perempuan Melayu? Apa perempuan Jawa? Apa perempuan Sunda, perempuan Batak, atau perempuan Negro? Ya, ada yang Negro? Gak ada ya. Atau perempuan putih? Suka-suka. Artinya apa? Manusia itu membayangkan apa saja dalam pikirannya. Yang dia bayangkan tidak keluar dari apa yang pernah dia lihat. Dan semua perkara yang dia lihat adalah perkara baru. Allah tak serupa dengan apapun perkara baru. Allah gak bisa dibayangkan.
Ini namanya mukhalafatu lil hawadits. Ini pertanyaan keempat. Pertanyaan kelima, Allah yang wujud kidam baqa, mukhalafatu lil hawadits. Alamatnya di mana? Orang tuh kalau udah cocok kan tanya alamat biasa. Tuhan ini alamatnya di mana? Jawabannya apa? Qiyamuhu bi nafsi. Allah itu berdiri pada zatnya sendiri. Artinya apa? Allah gak butuh pada tempat, gak butuh pada yang menentukan atau menciptakan. Mengapa tidak butuh? Yang namanya butuh bukan sifatnya khalik, tetapi sifatnya Kalau kita butuh pada tempat, Tuhan gak butuh. Ini namanya akidah Ahlus Sunnah wal. Kalau Wahabi beda saudara. Apa bedanya? Wahabi ditanya alamat Tuhan di mana? Kata mereka, kamu belum tahu. Nah kamu, saya sudah tahu. Di mana? Di Arasy. Ditanya dia, jauh banget ya. Kalau kita ada perlu gimana caranya? Kita kan di bumi, Tuhan di Arasy. Apa kata Wahabi? Jangan khawatir. Mengapa? Setiap pukul 2 malam Tuhan turun ke langit pertama di dunia. Ngapain turun? Untuk mendengar doa kamu. Makanya pukul 2 bangun sholat tahajud, Tuhan lagi turun. Ditanya si Wahabi, memangnya kalau gak turun Tuhan gak dengar? Bingung dia. Jawab gak turun, gak jawab Tuhan gak dengar, kafir. Kalau jawab dengar, takut ditanya lagi. Ya sebenarnya dengar sih walaupun gak turun. Ya kalau dengar ngapain turun? Bingung dia. Lalu ditanya lagi dia, itu turun pukul 2 ikut waktu daerah mana? Kalau pukul 2 Indonesia dibagi 3, dan kalau istiwa pembagiannya banyak sekali. Apa kata dia? Karena bingung akhirnya jawab, ya pukul 2 sesuai dengan waktu daerah masing-masing. Kalau sesuai waktu daerah masing-masing berarti turun terus. Iya. Kalau turun terus lalu naiknya kapan? Berarti gak turun, namanya muter begitu. Nah ini artinya apa? Ajaran yang tidak benar itu sulit dipertahankan secara rasional. Itu ajaran Wahabi saudara. Beda dengan ajaran Ahlus Sunnah wal. Kalau Ahlus Sunnah Tuhan maha suci dari tempat dan Tuhan tidak butuh pada tempat. Mengapa? Karena tempat dan arah semuanya adalah makhluk Allah, dan Allah sudah ada pada azal, keberadaan tanpa permulaan ketika arah dan tempat belum ada. Nah, ini perbedaan sifat 20 dengan ajaran Wahabi. Saya menerangkan 5 aja. Selanjutnya ya pelajari sendirilah. Di kitabnya ada, tinggal dibanding-bandingkan. Nah, ini perbedaan Wahabi dengan kita, sifat Wahabi. Lalu tauhid Wahabi, tauhid rububiyah dan uluhiyah. Itu tujuannya apa? Tauhid rububiyah dan uluhiyah Wahabi ini tujuannya mengkafirkan, mensyirikkan umat Islam yang bertawassul, beristighatsah dan bertabarruk. Mengapa kafir? Kata Wahabi melanggar tauhid uluhiyah. Tauhidnya sebatas tauhid rububiyah. Ini yang pertama. Yang kedua, dari mana sumber tauhid rububiyah uluhiyah Wahabi? Tauhid rububiyah uluhiyah versi Wahabi itu sumbernya dari orang-orang jahiliyah, Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawan. Mengapa sumbernya dari situ? Karena di kitab-kitab Wahabi, misalnya di kitab Kasyfus Syubhat karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, pendiri Wahabi, atau ada ulama Wahabi modern Ahmad bin Muhammad Nashmin punya kitab berjudul Kaifa Nafhamut Tauhid, bagaimana kita memahami tauhid. Dalam kitab ini halaman 16 ada bab tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahab. Keyakinan Wahabi bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab seorang yang bertauhid, sementara umat Islam tidak bertauhid. Artinya
Artinya apa? Wahabi ini masalah tauhid rububiyah uluhiyah ikut tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Karena ada di kitab Wahabi seperti itu. Bahkan Wahabi ini memuji Abu Jahal dan Abu Lahab setinggi langit, lalu merendahkan umat Islam serendah-rendahnya. Gimana kata Wahabi? Inna Aba Jahal wa Aba Lahab wa man ala dinihima minal musyrikin kanu yu'minuna billah wa yuwahhidunahu fir rububiyyah khaliqan wa raziqan muhyiyan wa mumitan darran wa nafi'an wa la yusyrikunahu fi dzalika syai'an. Sesungguhnya Abu Jahal dan Abu Lahab dan orang-orang musyrik yang seperti mereka selalu beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah secara rububiyah, bahwa Allah Maha Pencipta, Maha Pemberi rizki, Allah Maha mendatangkan bahaya, mendatangkan madarat, dan mereka gak syirik sama sekali dalam itu. Nah, ini artinya apa? Wahabi mengakui secara tersirat sumber tauhid rububiyah dan uluhiyahnya Wahabi itu dari Abu Jahal dan Abu Lahab. Jadi Abu Jahal dan Abu Lahab diangkat derajatnya sebagai orang yang bertauhid. Lalu orang Islam direndahkan oleh dia. Apa kata Wahabi tadi? Ajibun wa gharib ayyakuna Abu Jahal wa Abu Lahab aktsara tauhidan lillah wa akhlasa imanan bihi minal muslimin alladzina yatawassaluna bil awliya wassalihin. Sungguh aneh dan heran, ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab lebih mantap tauhidnya, lebih bersih imannya daripada umat Islam yang bertawassul. Artinya apa? Wahabi ini memandang Abu Jahal dan Abu Lahab lebih bertauhid daripada umat Islam. Ini sumbernya. Nah, kemudian yang terakhir saudara yang ingin saya sampaikan, bahaya ajaran Wahabi itu apalagi? Hati-hati dengan ajaran Wahabi. Mengapa? Kalau orang itu ikut Wahabi, ikut Syiah atau ajaran-ajaran yang lainnya, apa yang terjadi? Akan menjadi anak durhaka pada orang tua, akan menjadi anak durhaka pada guru-guru. Itu kalau ikut Wahabi. Awal Februari saya undangan ke Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Saya bilang, kalau punya anak jangan masukkan di sekolah Wahabi. Kalau masuk sekolah Wahabi sebentar lagi jadi anak durhaka. Selesai ceramah, tokoh sana bilang pada saya, betul Kiai, kalau ikut Wahabi jadi anak durhaka. Mengapa? Ada tetangga saya, anaknya kelas 2 SD dimasukkan sekolah Wahabi. Begitu dapat 6 bulan, anak ini bilang sama bapaknya, ayah, apa? Ayah ini sesat. Mengapa sesat? Karena ayah kalau ada orang mati ikut tahlilan. Sesat itu. Dapat beberapa hari bilang lagi, ayah, apa? Ayah sesat lagi. Kenapa? Bulan Rabiul Awal ayah merayakan Maulid. Kalau ada anak menyesatkan ayahnya, kira-kira ini anak berbakti apa durhaka? Ini ketika ayahnya masih hidup. Setelah ayahnya meninggal, ini kejadian di sana. Ayahnya meninggal dunia. Tuan guru masyarakat mengantarkan sang ayah ke pemakaman. Begitu kuburan ditutup rata dengan tanah, mau dibacakan talqin. Apa yang terjadi? Anaknya melarang. Ustaz, gak usah dibaca talqin, itu sesat itu. Jangan. Akhirnya masyarakat sama tuan guru di situ bersikeras baca talqin. Karena tetap bersikeras baca talqin, sang anak bersama 2 kawannya pergi dari tempat itu sambil tertawa terbahak-bahak. Dasar anak durhaka. Itu ketika pemakaman malamnya. Kalau anak yang berbakti, orang tuanya dimakamkan siang harinya, malam harinya diadakan tahlilan, sedekah makanan.
Tapi kalau anak durhaka, ayahnya dikubur siang hari, malamnya dibiarkan, gak ada tahlil, gak ada apa-apa. Kalau anak berbakti dari waktu ke waktu, kadang sebulan sekali hari Jumat, kadang setahun sekali menjelang puasa, ziarah makam orang tua, itu anak berbakti. Tapi kalau Wahabi, begitu orang tuanya dikubur, gak pernah didatangi lah. Dasar anak durhaka. Karenanya kalau punya saudara, punya kawan, punya tetangga, kalau anaknya sekolah di lembaga Wahabi, ingatkan, suruh pindah ke pondok Al-Jauh Ahlus Sunnah wal, biar menjadi anak yang berbakti. Nah, saya kira ini ya penguatan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang perlu saya sampaikan. Sebenarnya kalau kuliah aswaja, ceramah aswaja ini gak cukup satu hari. Biasanya saya kalau memberikan pelatihan Ahlus Sunnah itu butuh waktu minimal 1 minggu, siang malam baru paham. Sebenarnya ini sudah paham, cuma ini pemantapan dikit-dikit lah. Belajar di sini harus. Mungkin setelah ini ada yang mau ditanyakan. Kita buka sesi tanya jawab. Mungkin para ustaz, para ustazah atau santri, santriwati ada yang mau tanya, silahkan. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, daripada hadirin mungkin ada yang ingin dipertanyakan kepada Al-Mukarram, kami persilakan untuk 3 orang yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Langsung saja, nama saya Idrus Al-Jufri. Mungkin sedikit langsung saja ada yang saya mau tanyakan. Ini banyak timbul pertanyaan dari orang-orang terkait masalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan tempat dan waktu. Bagaimana menjawab pertanyaan ketika ditanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini orang-orang yang masuk ke dalam surga akan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Itu bagaimana cara menjawab pertanyaan tersebut? Berarti Allah di surga dan lain sebagainya. Kemudian langsung satu lagi, ketika kita mengajarkan anak kecil, mengenalkan anak kecil terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti ujung-ujungnya akan timbul pertanyaan seperti ini. Allah itu di mana? Kalau kita menjawab Allah itu tidak bertempat dan waktu, mungkin mereka tidak paham. Terus gimana jawaban yang lebih bijak? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi, Ustaz Ahmad Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fuad ingin bertanya kepada Al-Mukarram Ustaz Idrus Ramli mengenai Syiah. Saya sering dapat informasi katanya Syiah itu bukan golongan agama Islam, berbeda dengan kita. Demikianlah menurut mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Suri.
Di sini ada beberapa poin yang mau saya tanyakan. Yang pertama tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi di Ahlus Sunnah wal Jamaah ada beberapa organisasi. Salah satunya yaitu Nahdlatul Ulama, ada juga FPI dan lainnya. Bagaimana kami di sini minta organisasi yang mana yang harus kami ikuti ketika dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sampai karena kami ketika mondok dulu di Situbondo, kiai kami pernah dawuh kayak gini. Situbondo Kiai Zaim, bahwa santri saya yang keluar dari NU, saya tidak akan bertanggung jawab di hari kiamat nanti. Dawuh Kiai Asna Susabaripin. Itu tentang organisasi yang ada di Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah satunya NU. Dan juga yang kedua tentang sifat wajib bagi Allah, yang pertama wujud. Ada dalilnya yang kami ketahui selama ini dan juga kemungkinan yang masih awal, yaitu adanya makhluk. Lalu bagaimana ketika ditanyakan oleh orang selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika dalilnya Allah itu, bagaimana kalau tidak adanya makhluk atau alam? Apakah Allah itu masih tetap ada? Itu salah satunya. Dan yang ketiga tentang Wahabi. Buku kami minta salah satu minta buku yang bisa untuk membantah tentang bid'ah yang Wahabi lontarkan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buku apa yang baik, buku apa yang bagus yang bisa kami pelajari tentang untuk membantah Wahabi tentang membid'ahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ini beberapa pertanyaan yang cukup menarik. Pertama, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah itu tidak butuh pada tempat dan waktu. Nah, ini ada beberapa isykal, ada beberapa keganjilan. Apa? Kita ini kan punya keyakinan kalau masuk surga, orang yang beriman yang masuk surga itu kan melihat Allah. Apa berarti Allah itu tidak di surga? Jawaban kita, orang melihat Allah di surga, itu yang ada di surga yang melihat. Adapun Allah tidak butuh pada tempat. Surga itu tempatnya orang melihat Allah, bukan tempatnya Allah dilihat. Jadi begitu. Karena di dalam nas-nas, dalam Al-Quran, hadis, gak ada keterangan kalau surga itu tempat tinggalnya Allah, gak ada. Cuma yang melihat Allah nanti kalau masuk surga. Itu aja sebenarnya. Karenanya masalah melihat Allah ini terjadi kontroversi di kalangan para ulama. Itu pertanyaan yang pertama. Mirip dengan keganjilan yang lain. Apa? Katanya Allah tidak bertempat. Terus ketika Isra Mi'raj di Mustawa, di Sidratul Muntaha, Rasulullah akan melihat Allah. Jawaban kita, itu tempatnya Rasulullah ketika bermunajat dan melihat Allah, bukan tempatnya Allah. Jawabannya seperti itu. Karena yang kejadian mirip-mirip ada juga. Nabi Musa ketika ada di atas gunung Tur Sinai, itu kan bermukalamah dengan Allah, berbicara secara langsung. Apa Allah akan ada di situ ya? Ya. Itu tempatnya Nabi Musa ketika bermunajat dengan Allah. Sebenarnya iskal-iskal seperti itu banyak sekali. Ada beberapa kitab ya yang ditulis oleh para ulama Ahlus Sunnah untuk menjawab persoalan seperti itu. Apa? Di antaranya kitabnya Imam Al-Baihaqi yang berjudul Al-Asma wa Sifat. Ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis atau athar yang mengesahkan, memberikan kesan Allah bertempat dijelaskan secara tuntas di dalam kitab Al-Asma wa Sifat karangan Imam Al-Baihaqi.
berikutnya yang menulis hal yang sama, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi ini menulis kitab berjudul Taksisut Taqdis. Dalam kitab Taksisut Taqdis, ya, dalil-dalil Al-Quran atau hadis yang memberikan kesan Allah bertempat dijelaskan secara tuntas. Imam Ar-Razi ini, Imam Fakhruddin Ar-Razi ini ahli debat. Dan Imam Ar-Razi ini kalau berdebat dengan Mu'tazilah, berdebat dengan Syiah, atau berdebat dengan Mujassimah, beliau itu kalau berdebat tidak mematahkan argumentasi musuh. Kalau pihak lawan ini berdalil, nggak disalahkan oleh beliau. Tapi bagaimana? Oleh beliau dibuatkan dalil yang lebih kuat. Kata beliau, saya nggak akan membantah dalilnya karena nggak kuat. Kamu saya buatkan dalil yang lebih kuat. Oleh beliau dibuatkan dalil lebih kuat dari buatan mereka. Lalu apa? Tapi walaupun dalil ini kuat, lebih kuat dari buatan kamu, saya bisa mematahkan. Lalu oleh beliau dipatahkan. Akhirnya apa? Kata ulama-ulama Mu'tazilah kepada jamaahnya, kalian jangan terpengaruh dengan orang ini, Imam Ar-Razi. Mengapa? Dalil kita agak lemah, cuma orang ini terlalu pintar. Ini pintar banget orangnya, bisa mematahkan dalilnya orang. Ini Mu'tazilah. Tapi lama-lama Mu'tazilah pindah muridnya karena Imam Ar-Razi. Jadi kalau masalah syubhat-syubhat berkaitan dengan Allah bertempat, itu beberapa kitab. Atau ada lagi kitab karangan Imam Ibnu Jama'ah. Ibnu Jama'ah punya dalil namanya Idhahud Dalil fi qat'i hujaj ahli ta'dil. Itu isinya sama, membahas ayat-ayat mutasyabihat atau hadisnya. Itu ya cara jawabnya di sini. Kemudian pertanyaan yang kedua, katanya Allah tidak bertempat. Gimana kalau anak kecil bertanya, Tuhan ada di mana? Jarang anak kecil bertanya, nggak tanya. Biasanya itu apa namanya, anak besar yang tanya begitu. Yang anak kecil katanya begitu. Anak-anak tapi sudah besar. Kalau bertanya di mana? Kalau ada anak bertanya begitu, maka jawabannya seperti diterangkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya. Anak itu suruh bilang, Allahu syahidi, Allahu nadhiri, Allahu ma'i. Allah melihat aku, Allah menyaksikan aku, Allah bersama. Suruh bilang begitu. Mengapa? Untuk menghadirkan muraqabah di dalam hati seorang anak agar dia selalu merasa diawasi Allah. Jadi gak dijawab Allah tempatnya di mana, gak butuh pada tempat. Karena anak-anak mesti gampang. Dan anak-anak gak paham apa setiap sesuatu bertempat apa enggak, gak paham juga. Itu wacananya orang dewasa. Orang dewasa yang punya wacana seperti itu. Ini pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, Syiah. Syiah itu bukan Islam. Apa betul begitu? Syiah ini ya, Syiah kalau secara zahir mereka termasuk Islam. Secara zahir. Mengapa Islam? Mereka baca syahadat, mereka sholat, mereka juga ke Mekah dan lain-lain. Tetapi memang ini masalahnya, akidahnya Syiah ini, akidah Syiah kalau diteliti memang rata-rata murtad dan kufur. Akidah Syiah banyak yang levelnya itu memang level murtad, level kufur. Itu yang mengatakan bukan Islam. Tapi kita gak bisa, ajaran Syiah ini banyak yang keluar dari Islam. Tapi kalau ada orang Syiah kita gak mengkafirkan. Mengapa? Karena gak ngaku mereka. Apa contohnya ajaran Syiah? Contoh ajaran Syiah ya, di dalam kitab-kitab Syiah, Syiah itu gak percaya pada Quran yang ada.
Quran yang ada sekarang katanya sudah dipalsu, dikurangi, ditambahi, bahkan dikurangi 2/3 ayat-ayatnya, sudah tinggal 1/3. Kalau menurut fikih, sulam taufik, kalau ada orang berkeyakinan Quran kurang 1 ayat atau 1 huruf, 1 kalimat, itu kan murtad. Atau Quran lebih sekian, itu murtad. Syiah bagaimana? Kalau Syiah berkeyakinan seperti itu, ya murtad. Masalahnya ketika Syiah ini kita tanya, kita tabayun, kita sidang, gak ngaku. Syiah, kamu percaya sama Quran? Ya percaya, bos. Ya ini memang Quran kamu sama, gak ada lagi. Ini mereka gak ngaku. Karena repot, makanya Syiah ini dianggap zendik. Zendik itu artinya munafik. Mereka bilang mereka percaya, tapi di kitabnya ada. Kitabnya mereka punya, ini masalahnya. Ini kitab Syiah. Ini diantaranya ya Syiah. Jadi kalau kita ya tetap menganggap mereka orang Islam. Cuma Islam bahaya. Karenanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menulis kitabnya ketika membantah Syiah. Kitab beliau berjudul As-Sawa'iqul Muhriqah, petir-petir yang membakar, firrati ala ahli bid'ah was-zandaqah, membantah orang-orang ahli bid'ah dan zindik. Maksudnya orang bid'ah dan zindik ya Syiah. Zindik itu apa? Zindik itu kata para ulama, may yadda'i Islam wa fi qalbihi aqaidu kufriyah. Orang yang ngaku Islam tapi di hatinya ada akidah-akidah kufur. Lalu pertanyaan yang keempat, Ahlus Sunnah wal Jamaah ada beberapa ormas, ada NU, ada FPI dan lainnya. Kita ikut apa? Apa ikut NU? Kamu ikut apa? Ikut NU? Ya sudah ikut NU, tapi NU yang lurus. Jangan NU yang bengkok. Itu aja. Karena NU ini ada yang bengkok, ada yang garis lurus. Yang lurus ini NU-nya ulama-ulama dulu seperti Ki Hashim. Yang sekarang yang pengurus-pengurus sekarang ini gak jelas. Kadang nggak bisa baca doa, nggak bisa baca Fatihah di Jambi, bisa jadi ketua NU. Di Sumatera macam-macam. Kita jangan ikut pengurus NU, tapi ikut Kiai NU yang dulu maksudnya. As'ad dan guru-gurunya itu. Ini yang sekarang tidak jelas. Pertanyaan kedua, kita ini kan meyakini Allah itu ada. Kalau ditanya apa dalil wujudnya Allah? Dalil wujudnya Allah adalah adanya Allah, adanya kita. Kalau alam tidak ada, apa dalil wujudnya Allah? Kamu gak akan tanya kalau gak ada. Pertanyaannya gak ada kalau alam gak ada. Ya gak perlu ditanya kalau alam gak ada. Kita ini kan alam. Karena kita ini alam, kita ya tanya. Lalu dalilnya adanya kita. Kalau kita gak ada, ya gak usah dijawab. Mau gak ada pertanyaan kalau kita gak ada. Itu aja sebenarnya. Kemudian buku apa untuk membantah Wahabi tentang bid'ah? Banyak ya buku-buku soal bid'ah. Kalau orang Sumatera yang menulis buku-buku Aswaja angkatan lama itu almarhum Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Dari mana? Dari Padang, Sumatera Barat. Saya sendiri juga punya bukunya. Saya menulis buku Bid'ah Hasanah. Ada buku Bid'ah Hasanah. Terus saya menulis buku Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, penjelasan sifat 50. Wujud Qidam Bakok dan lawan-lawannya. Dan Aqwaidul Khamsin 50. Buku ini ya bisa gratis, tapi datang ke rumah saya. Nanti saya gratis. Saya lupa yang di bawah. Kalau ya, kalau manalah. Ketemu saya kasih gratis. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya hormati Kiai Haji Fitri Slomli, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin sampaikan. Pertama tentang sifat 20, di mana sifat 20 itu di dalam kitab Kifayatul Awam bahwa itu pendapat Asy'ariyah, sedangkan pendapat Imam Asy'ari itu dinyatakan sebanyak 12, yang disantet 12. Jadi saya tanyakan, bagaimana jawaban untuk kita menjelaskan bahwa harus meyakini bahwa Allah memiliki sifat 20. Yang kedua, ada juga sebagaimana dijelaskan di dalam Kifayatul Awam juga, bahwa kita wajib mengetahui sifat-sifat yang 20 serta dalil-dalilnya. Jadi ketika kita tidak memahami dalil tersebut, maka dianggap kafir oleh sebagian ulama. Bagaimana yang dimaksud di situ kafir, di situ kafir memang keluar dari Islam atau masih dalam Islam? Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya untuk nyambung sama kuliahnya. Untuk menanggapi adat sifat 20, ya, yang dijelaskan ada sifat 20 itu tidak ada dalil yang sahih. Pertama pertanyaannya, apakah ada di dalam sifat 20 ini yang tidak ada dalil naqli? Kemudian yang kedua, kenapa sifat 20 ini tidak diambil dari dalil naqli semuanya, ya, dan tidak ditetapkan sebagai 20? Seperti dalam Al-Quran kan banyak, ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, innallaha huwas samiul alim. Bahkan banyak bisa tambah-tambah. Kemudian di dalam akidah yang lain sebagian itu mereka mengatakan ya Allah mawdulah, ya Allah mujassama. Itu kan mereka mempunyai dalil naqli juga. Nah, kenapa yang seperti ini tidak digolongkan dalam sifat yang wajib bagi Allah? Ya itu saja, Allah. Mungkin yang ada lagi Putri, kami beri kesempatan untuk Putri. Ya boleh, yang ada tempatnya mau tanya. Ya karena waktu kita sudah hampir jam 12, mohon dipercepat kalau ada pertanyaan. Siapa yang mau tanya? Ini belakangnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kan aliran-aliran itu mau menyesatkan agama Islam. Nah, aliran itu ada maksud apa? Nah, mau mensyirikkan agama Islam, bahwa orang-orang Islam itu dia kafir. Apa yang latar belakang mereka mau berbuat seperti itu? Apa ada dendam atau lain sebagainya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya, pertanyaan yang pertama, di dalam kitab-kitab mutakhirin dijelaskan sifat 20 itu dari Asy'ariyah mutakhirin. Kalau dari Imam Asy'ari itu 13. Mengapa 13 menjadi 20? 13 menjadi 20 ini ditambah dengan sifat maknawiyah. Karena qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam itu kan sifat ma'ani. Menurut yang cukup 13, sifat ma'ani itu cukup, gak perlu sifat maknawiyah. Karena kalau Allah itu punya qudrat, Allah pasti qadirah. Cuma ulama-ulama belakangan ditambah lagi sifat maknawiyah. Mengapa ditambah sifat maknawiyah? Taisiron adalah abad, memudahkan orang awam. Kita ini oleh guru-guru kita dianggap awam, dan betul memang. Kalau nggak ditambah itu kita nggak ngerti, makanya ditambah lagi. Jadi tujuannya seperti itu.
Lalu ulama mutakhirin yang apa? Dulu hanya 13. Lalu di dalam kitab-kitab mengetahui sifat 20 dan dalilnya itu wajib agar tidak kafir. Ini kafir yang bagaimana? Kafir yang tidak sah Islamnya karena salah dalam bertauhid. Dan masyarakat awam yang tidak belajar sifat 20 itu memang apa? Akidah itu dipikir sendiri, nggak ada dalilnya, nggak ada dasarnya. Tahun 2019 apa 18 saya mengisi daurah di Kerajaan Negeri Pahang, Malaysia. Banyak peserta selama 3 hari 3 malam. Daurahnya tentang sifat 20. Setelah berbicara sifat 20 dapat 3 hari, ada orang usianya sudah 50 lebih laki-laki ingin ketemu saya. Setelah ketemu saya, apa katanya? Kiai, saya terima kasih ya Kiai, saya ini belajar sifat 20. Mengapa? Saya dulu gak tahu Kiai. Saya dulu menyangka karena Allah ini maha melihat, berarti matanya Allah ini banyak sekali, ada di mana-mana, macam CCTV. Artinya apa? Orang awam itu kalau gak belajar akidah, keyakinannya bikin sendiri. Makanya ilmu itu dipelajari, bukan dipikirkan, ada gurunya. Tujuannya ya seperti itu. Ya kalau ada orang punya etikat seperti itu ya kafir memang menurut para ulama. Bisa karena tajsir, bisa karena tidak bertauhid. Maka harus tahu sifat wajib 20 dan tahu dengan dalilnya. Tujuannya apa? Agar tidak terpengaruh dengan faham lain. Karena kalau tahu dalilnya agak gampang. Pertanyaan yang berikutnya, sifat 20 ada dalil yang sahih yang nakli. Sifat 20 ini oleh para ulama kita, dalil yang disampaikan biasanya dalil akli. Itu bukan karena gak ada dalil naklinya, saudara. Mengapa pakai dalil akli? Karena dalil akli ini langsung mengantarkan pada keyakinan. Kalau pakai dalil nakli ini masih singgah, gak langsung nyampe. Kalau dalil naklinya ya banyak, dalil sifat 20 dalam Al-Quran hadis itu banyak. Kalau dalil naklinya, jangan dikira tidak ada. Ini ada kitab karangan ulama Mesir ya, Syekh Muhammad Al-Laish Al-Maliki. Beliau punya kitab khusus mendalilkan sifat 20 dengan dalil Al-Quran. Semuanya dari Al-Quran. Saya punya kitabnya. Saya lupa namanya, lupa. Mungkin nanti ingat lagi. Apa judulnya saya lupa. Dan kebetulan buku yang saya tulis Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sifat 20 itu ada dalil aklinya, ada dalil naklinya, ada semua sebenarnya. Terus pertanyaan kamu yang kedua, keyakinan Wahabi Tuhan punya tangan, itu keyakinan salah. Karena lafaz-lafaz yang menunjukkan arti anggota badan di dalam Al-Quran atau hadis itu oleh ulama salaf ditakwil. Takwil. Makanya tadi pertanyaan yang pertama itu berkaitan dengan itu. Ayat-ayat atau hadis-hadis yang mengesankan Allah seperti manusia itu ditakwil. Itu bisa dibaca dalam kitab Al-Asma' wa Sifat karangan Imam Al-Baihaqi, atau kitab Asasul Hadis karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi, atau kitab Idahul Dalil fi Qat'i Hujjati Ahli Ta'til, atau kitab-kitab yang lain. Itu ada keterangannya di sini. Kalau belajar akidah jangan dari terjemahan Al-Quran. Kalau dari terjemahan Al-Quran bahaya. Pertanyaan terakhir, apa maksud aliran Wahabi mengkafirkan umat Islam? Ya, Wahabi itu mengkafirkan umat Islam karena mereka gak belajar ilmu agama. Belajarnya setengah-setengah. Orang kalau belajarnya nanggung setengah-setengah, lalu rajin beribadah, gampang mengkafirkan orang.
menyalahkan orang karena ilmunya setengah-setengah. Jadi itu Wahabi. Tujuannya apa? Ya mungkin tujuan mereka main, tapi karena nggak punya modal ilmu, tapi malah bahaya. Kita akan membahas tujuan. Mungkin tujuannya mereka baik, cuma nggak ada ilmunya, akhirnya bahaya. Jadi Tuhan, saya kira itu ya, karena ini sudah jam 12 kurang 5 menit. Tadi dari panitia kita off-kan, kita tutup. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan para santri ini nanti menjadi orang alim semua. Yang perempuan menjadi alimah. Mudah-mudahan tergapai cita-citanya, jadi orang yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Dari saya kurang lebihnya kepada semuanya, terutama kepada mudir, para asatidz, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.